Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi bapak-bapak ibu-ibu, gimana sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, perkenalkan saya Dr. Mary. Di sini saya bertugas untuk melatih bapak-bapak kader sama ibu kader dalam pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular. Ya, dimana yang akan saya jelaskan ini yaitu pemeriksaan deteksi dini dari hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ya, Bapak Ibu kader mungkin udah tahu ya darah tinggi itu apa, ya udah sering dijelaskan sama ibu. Gimana cara pemeriksaannya? Nanti kan Bapak Ibu kader akan dilatih oleh kita, jadi akan dilakukan pemeriksaannya oleh Bapak Ibu kader. Dimana sasarannya yaitu usia lebih dari 15 tahun. Nah, nanti kriteria hasilnya mungkin dari ini dulu ya, cara pemeriksaannya dulu. Dari cara pemeriksaannya di mana si pasien yang kita periksa harus duduk tegak seperti ini ya. Dan tangannya jangan menggantung. Tangannya jangan menggantung, jadi bisa diiniin di atas meja dan posisinya rileks. Nah, setelah itu si alatnya kita cek dulu, alat tensinya seperti ini. Nah, si tensimeternya harus seperti ini. Punten ibu ininya dia ininya. Si tangannya, kalau tangannya panjang, bajunya dikeatasin terlebih dahulu. Lalu ibu punten ya ininya kita masukkan seperti ini. Si alat ini harus sejajar dengan jantung. Kemudian ini harus lurus posisinya ya sama lekukan ini, lekukan tangan. Nah, terus ibu ya bapak-bapak, di sini ada tombol start nanti. Start itu mulai kita pencet, dimulai ya bu ya. Nah, nanti itu kita tunggu hasil pengukurannya, biasanya nggak terlalu lama, paling 30 detik. Nah, ibu di sini ada keterangannya ya, 122/66. Berarti kalau 100/22/66 masuknya di sini ya 120/80, artinya normal kisarannya. Kalau misalnya prehipertensi 120/80 atau 90, jadi kisarannya prehipertensi 120 sampai 139. Kalau misalnya hipertensi dari 140 ke atas derajat 1, hipertensi derajat 2 160 sampai 100. Nah, ini sebentar ya dilepas dulu, nanti kita lepas. Nah, baik. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu kader yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Irwan, saya dari Puskesmas Girijaya, petugas penyakit tidak menular. Pada hari ini saya mau memberikan atau menyampaikan atau mentransferkan cara mengukur tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut yang direkomendasikan, yang bisa disebut yang benar lah ya. Ada yang sudah sering ya ibu-ibu mengukur berat badan, tinggi badan, lingkar perut mungkin di posyandu masing-masing ya. Untuk ini berbedanya mungkin ini untuk pengukuran yang dewasa. Kalau ibu-ibu kan kebanyakan biasanya mengukur yang anak-anak dan bayi ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengukur yang lansia atau dewasa ya. Nah, yang pertama ini adalah pengukuran berat badan. Nah, pengukuran berat badan ini dilakukan oleh timbangan injak ya, bukan timbangan gantung atau dacin kayak anak-anak ya. Masa emak-emak kakek-kakek diayun-ayun gitu ya, kan enggak lucu juga ya. Nah, si timbangan injaknya bisa yang digital dan yang untuk berat badan ngerti ya, diletakkan di tempat yang keras dan rata. Terus timbangannya bisa digital, bisa manual. Yang jelas harus terkalibrasi.
Terus si posisinya posisi jarumnya atau itunya harus diangkat ya. Yang selanjutnya itu pengukuran tinggi badan. Nah, pengukuran tinggi badan ini pengukuran alatnya itu kan banyak ya. Ada yang sekarang tuh kayak gini. Terus ada yang apa? Mikrotois yang yang ditarik ada. Mungkin ibu-ibu biasa yang ditarik ya. Nah, sekarang ganti lagi ini entah apa namanya. Pokoknya ini alat ukur tinggi badan lah. Ya. Nah, caranya itu si pasien harus berdiri tanpa alas kaki. Tegak lurus. Setegak-tegaknya. Ya. Jangan emak-emak yang sudah bongkok dipaksa-paksa gitu ya. Paksa-paksa suruh lurus kan susah juga, kasihan. Jadi nanti ininya gitu ya. Terus harus menempel di kalau yang ditarik itu menempel di dinding. Ini harus menempel di sini nih, di tiangnya. Oke. Terus ada lagi pengukuran lingkar perut. Nah, pengukuran lingkar perut ini ditujukan untuk mengukur obesitas atau kegemukan berlebihan. Ya, cara pengukurannya seperti apa? Nah, itu pertama alatnya dulu ini namanya Metlin. Ini juga bisa disebut alat ukur tukang jahit, ya. Desainer. Tapi kalau di ibu-ibu mungkin sudah biasa ya mengenal ini untuk alat mengukur lingkar kepala, lingkar lengan dan ya untuk bayi. Nah, sekarang dipakai untuk mengukur lingkar perut untuk dewasa atau lansia. Ya, yang selanjutnya caranya ini dililitkan ya. Pokoknya raba dulu rusuk yang paling bawah ya, rusuk yang paling bawah ya. Terus berapa senti sih? Pokoknya ke bawah ya, intinya di atas pusar. Harus di atas pusar. Dilihatlah ya, udah saya 55 ya. Saya 55. Ya, sekarang ada yang mau ke depan untuk mempraktekannya biar lebih ini. Ya, silakan. Berarti ini bajunya juga harus di ini ya, diangkat. Ya, bajunya bajunya sudah angkat. Si udahnya harus kelihatan. Aja Bapak aja. Iya, Pak mulai ya. Kalau istri. Sekarang pengukuran ini itu pengukuran berat badan. Kalau bisa berdua. Dilihat benar atau tidaknya. Ini pertama sudah di tempat keras ya, di lantai tidak miring. Nah, sekarang naik pelan-pelan, jangan loncat Pak, santai aja. Dari 0. Hasilnya 83,8 ya, saya tambahlah 90 ya, 84. Sekarang pengukuran tinggi badan. Mbak, tinggi badan tidak boleh menggunakan alas kaki, punggungnya harus menempel di tiang. Nah, ini alatnya digeser, jangan dilepas sekalian ya, kasihan kepalanya. Nah, sampai menempel seperti ini dan hasilnya ini di pinggir Berapa? hasilnya itu 166 cm. Bentar dulu Pak, kalem ya. Sudah. Nah, yang selanjutnya pengukuran lingkar perut. Diangkat dulu ya bajunya. Bajunya diangkat dulu. Dicari Pak, ada rusuknya nggak sih Pak? Lilit lemak Pak. Ya pokoknya diukur di atas pusat. Di atas pusat ini. Bapak jangan dikempes. Penipuan Bapak mah. Astagfirullahaladzim.
Berapa? Hasilnya ini 102 cm. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Mulyadi, silakan duduk kembali. Ya, caranya seperti itu untuk pengukuran yang insya Allah direkomendasikan sesuai dengan teorinya. Ya, semoga Bapak dan Ibu bisa mempraktikannya di lapangan ya nanti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang Bapak Ibu, mudah-mudahan masih semangat. Semangat. Di materi terakhir ini saya akan coba mengedukasi, memberikan pemahaman tentang apa itu hipertensi. Ada yang tahu apa itu hipertensi? Darah tinggi, Tensi luhur. tensi luhur. Ya. Diulang ya terus. Nah, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah meningkatnya tekanan darah dalam jangka waktu lama dengan tekanan darah lebih dari 120/80. Jadi bisa 120/90 ke atas, itu berarti udah hipertensi. Nah, penyebab dengan tekanan darah tinggi, stres, faktornya stres. Nah, tadi si Bapak tacan bayar hutang jadi stres. Keturunan, faktor keturunan, keseringan merokok. Bapak merokok? Enggak. Bapak-bapak dah. Tidak sebungkus apa tidak sama sekali, Pak? Enggak di ruangan ini. Enggak di ruangan. Oke. Kegemukan, kurang aktivitas fisik, berolahraga, dan konsumsi minuman keras. Nah, apa yang harus dilakukan jika mengalami tekanan darah tinggi? Turunkan. Tong stres. Stres, ya biasa. Minum obat anti darah tinggi, tapi harus sesuai dengan nasihat dokter. Kudu lalanang Bapak. Mohon turunkan kelebihan berat badan, makan makanan yang rendah garam, hentikan konsumsi kopi, merokok, dan minuman keras. Bapak kopi, Minuman keras. minuman keras. Oke. Air keras. Nah, ini kunci dari hipertensi ini biar cepat reda, itu dengan ini nih. Batasi konsumsi gula, batasi konsumsi garam, batasi dagingan berlemak, dan perbanyak buah-buahan. Nih. Terus pencegahan hipertensi itu bisa dilakukan dengan cerdik. C-nya itu cek kesehatan secara rutin, E-nya nyahkan asap rokok, Edarkan rokok. R-nya itu rajin aktivitas fisik, D-nya diet, I-nya istirahat cukup, K-nya kelola stres. Nah, untuk rajin aktivitas fisik, Bapak Ibu tahu nggak apa itu aktivitas fisik? Olahraga. Sebutkan. Lari biasa. Lari, Maraton. maraton. Nah, kalau maraton itu udah masuk atletik. Oh. Lempar lembing. Aktivitas fisik itu kegiatan yang sering kita lakukan setiap hari tapi rutin. Menyapu, ngepel gitu, itu udah Sering, aktivitas fisik. sama. Sering. Ngarit. Ya. Terus pengenaliannya itu harus dengan patuh. P-nya itu periksa kesehatan secara rutin, A-nya atasi penyakit dengan pengobatan, T-nya tetap diet, U-nya upayakan aktivitas fisik dengan aman, H-nya hindari asap rokok. Harus merokok. Harus merokok. Nah, Oh hindari. Yang suratnya harus merokok. nah, terima kasih sejauh dari ini. Apa yang Bapak Ibu paham? Paham. Paham? Kalau paham, apa Pak? Itu hipertensi Pak? Darah tinggi. Darah tinggi. Apa itu darah tinggi itu gimana Pak? Hipertensi. Tensi naik. Tensi naik, ya tekanan. Tadi kata si Bapak mah tensinya sudah langsung di 120 ya, lebih dari 120. Terus cara pencegahannya? Pencegahannya tuh tadi teh cerdik kan ya? Mohon. Cerdik teh ada dietnya, C tuh cek kesehatan rutin.
edarkan rokok, nyahkan Nyahkan rokok, Pak. jangan asap rokok. Terus untuk pengendaliannya gimana Ibu? Bapak Dengan patuh, patuh. Rutin kontrol. Mungkin kan ya. Nah, patuh gue lah pokoknya. Kurangi garam. Ya, biasa kurangi garam. itu dari dietnya itu ya. Nah, paling itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah.